Gimana nih deh persiapan kamu untuk masuk perguruan tinggi? Masih tetap semangat kan? Menghitung tes SNBT tinggal berapa minggu lagi. Kakak di sini akan memberikan informasi nih kepada adik-adik semua tentang PTN BH dan PTN non BH, yaitu PTN berbadan hukum dan PTN non berbadan hukum. Jika kalian tahu nih deh, berdasarkan laman SNPNB itu kan sudah disebutin tentang kota jalur SNBT dan jalur mandiri itu berbeda berdasarkan PTN berbadan hukum dan PTN non berbadan hukum. Bagi adik-adik nih yang sudah masuk ke kelas 3 SMA yang dimana bentar lagi nih sudah menjadi calon mahasiswa di suatu perguruan tinggi, setidaknya kalian tuh harus tahu nih status hukum PTN itu seperti apa. Kenapa? Karena sebab status PTN BH atau non BH itu akan mempengaruhi kota penerimaan mahasiswa dari berbagai jalur. Sebagai contohnya untuk jalur SNBP, jalur prestasi, SNBT, jalur tes, dan jalur mandiri. Karena PTN BH dan PTN non BH itu mempengaruhi jumlah kota yang akan diterima mahasiswa atau calon mahasiswa seperti itu. Sebagai contohnya adalah misalnya nih di jalur SNBT dan jalur mandiri. Khusus untuk PTN berbadan hukum, PTN BH, untuk jalur SNBT itu kota yang diambil adalah sekitar 30% dari jumlah yang melamar. Dan untuk jalur mandiri yang diambil adalah kotanya sekitar 50%. 50% berdasarkan siswa yang melamar. Melalui kebijakan itu, biasanya calon mahasiswa bisa menyusun strategi sebaiknya masuk ke PTN dengan status hukum tersebut. Sesuai dengan penjelasan singkat sebelumnya, jadi perguruan tinggi yang berstatus PTN BH itu adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Jadi sebelum PTN BH, dulu namanya adalah PTN BHMN, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara. Untuk pertama kali PTN BHMN itu ada 4 perguruan tinggi yang pertama kali didirikan dan sudah berstatus sebagai PTN berbadan hukum, yaitu ada UI, UGM, IPB, dan ITB. Berdasarkan laman DJKN Kemenku pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 kemarin di tahun kemarin, akhirnya PTN BH itu memiliki regulasi yang lebih fleksibel menyangkut akses akademik dan non-akademik, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan seperti itu. Meskipun begitu, pengelolaan keuangan pada PTN BH itu tetap harus akuntabel seperti itu. Tadi kan kakak sudah menjelaskan nih tentang penjelasan tentang perguruan tinggi dengan status berbadan hukum. Nah, di sini kakak akan menjelaskan kembali nih tentang perbedaan PTN berbadan hukum dan non berbadan hukum. Yang pertama adalah PTN berbadan hukum itu bebas membuka dan menutup prodi atau jurusan. Hal ini dilansirkan dari laman resmi Majelis Wali Amanat Instituti Pertanian Bogor. PTN BH itu memiliki wewenang untuk membuka dan menutup prodi atau jurusan yang ada di lembaganya. Selain itu, mereka juga dapat menetapkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap yang non-PNS. Sedangkan untuk PTN non BH itu tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan dalam penetapan tarif layanan. Biasanya nih PTN BH yang menetapkan tarif biaya pendidikan itu berdasarkan pedoman penerapan tarif yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Itu dalam penetap tarif biaya pendidikan itu PTN BH wajib harus berkonsultasi atau harus dihubungkan dulu kepada Menteri. Penetapan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang biasanya membiayai mahasiswa tersebut. Hal ini sudah ada dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015.
Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah, di sini kakak akan memberikan nih beberapa daftar PTNBH yang ada di Indonesia. Salah satunya deh ada UI, jelas UI Berbadan Hukum, ITB, IPB, UGM, ITS, Unpad, Undip, Unair, UB, UNJ, kemudian ada USU, Unhas, UPI, UM, Universitas Andalas, UNP, Negeri Padang, UNES, UNESA, Unesia, dan Universitas Terbuka. Nah, itu adalah beberapa PTNBH yang ada di Indonesia. Dari penjelasan kakak sebelumnya nih, gimana deh, udah pada tahu kan tentang pengertian PTN Berbadan Hukum itu kayak gimana, perbedaan PTNBH dan PTN non-BH itu seperti apa, dan univ mana sih, apa universitas mana aja sih yang udah berstatus sebagai PTNBH. Sekarang tinggal persiapan kamu nih untuk mengikuti ujian PSDT agar kamu bisa lolos untuk masuk PTN ya. Yuk deh sekarang daftar ke Bimbel Volta Indonesia ya, bisa mulai nih, kalian bisa mulai daftar booking dari sekarang.